menghilangkan nyawa beliau. Jadi kita sebagai tetangganya diwajibkan untuk memberi jika kita memang sedang ada kebutuhan yang ada makanan yang berlebihan atau bagaimana. Jadi kita diwajibkan untuk memberi kepada orang tersebut. Tetapi saudara juga bisa hukumnya haram loh. Kenapa? Karena kita memberikan kepada orang tadi dan kita tahu bahwa mereka itu menggunakannya dengan haram. Seperti kita memberikan kepada mereka entah itu barang ataupun apa, tapi mereka gunakan dengan maksiat ataupun apa, berarti kita dijadikan itu hukumnya haram. Oke, selanjutnya kita akan membahas rukun dari sedekah. Rukun dan syaratnya langsung ya. Ya, Bu. Di mana dalam rukun sedekah ini ada 4. Yang pertama, ada yang tahu nggak rukunnya apa? Enggak. Oke, dulu ya. Jadi di sini kita memahami supaya tahu ya, anak. Yang pertama rukunnya orang yang memberi. Orang yang memberi. Maksudnya orang yang memberi ini orang yang memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang diberi atau menerima. Yang ketiga, adanya barang yang diberi. Yang keempat, adanya ijab dan qabul. Di sini rukun dalam bersedekah itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Orang yang memberi ini ada ketentuan syaratnya loh anak-anak. Apa saja? Yaitu orang yang memberi ini syaratnya pertama, itu punya dia sendiri, misalnya punya hak milik dia. Yang kedua, dia memang memberikan kepada secara ikhlas imbalannya untuk mengharapkan imbalan lainnya. Yang kedua, adanya orang yang diberi. Setiap orang yang memberi pasti ada tujuannya kan? Yaitu orang yang diberi. Jadi orang yang diberi ini orang yang sedang membutuhkan memang secara nyata, bukan memang belum ada nyatanya atau memang wujudnya seperti kita memberi kepada anak yang masih dalam kandungan. Itu kan belum nyata. Jadi sebaiknya jangan. Jadi kita memberikan kepada orang yang memang sudah membutuhkan. Yang ketiga, adanya barang yang diberi. Barang yang diberi ini maksudnya barang memang dibutuhkan oleh orang yang untuk kita beri tadi, seperti kayak makanan ataupun barang-barang yang memang sedang membutuhkan. Yang keempat, adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini tahu nggak apa? Saya. Ijab dan qabul ini yaitu serah terima. Misalnya seorang yang memberi tadi memberikan langsung kepada orang yang diberi, itu disebut dengan serah terimanya. Selanjutnya itu adanya manfaat dari sedekah. Kalian tahu nggak apa saja sih manfaat dari sedekah itu? Membuat orang senang. Pintar. Manfaat dari bersedekah ini yang pertama yaitu
Hibah dalam bahasa itu artinya pemberian. Secara istilahnya, seseorang yang masih hidup memberikan bantuan atau sesuatu kepada orang lain semata-mata tidak mengharapkan imbalan. Nah, maksudnya di sini hibah itu memberikan sesuatu. Orang itu masih hidup ya, yang orang memberinya, dia memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain supaya orang tersebut bisa hidup dengan baik ataupun seperti yang lain. Dalam hibah juga disebutkan dalam dalil hadis riwayat Bukhari, yaitu la tuhakkiranna haqqatan lijaradiha walau firsata syatin, yang artinya janganlah engkau menganggap remeh tetangga meskipun hanya dengan pemberian, betapa itu berupa taraca kambing. Maksudnya janganlah kamu menganggap remeh ketika orang lain memberikan kepadamu, baik hal sekecil apapun disebut hibah juga, karena setidaknya mereka niat membantu kita. Di dalam hibah di sini juga ada syarat dan rukunnya loh. Tetapi sebelum kita lanjut ke syarat rukun, kita membahas apa hukum dari hibah. Ada tahu nggak apa hukum dari hibah? Sunat. Boleh. Oke, betul. Hukum dari hibah itu yaitu boleh atau mubah. Kan kita belajar. Hukum dari hibah ialah boleh atau mubah. Kenapa? Karena dia tidak menuntut kita harus memberi kepada orang. Jadi terserah kita, ketika kita memang ada barang ataupun apa, kita boleh memberikan kepada orang yang memang sedang membutuhkan atau untuk dimanfaatkan. Dalam hibah dia mempunyai syarat rukun juga, dan syarat rukunnya hampir sama seperti sedekah. Karena kenapa? Karena rukun dari hibah juga termasuk dalam rukun sedekah, seperti yang pertama adanya orang yang memberi, yang kedua orang yang diberi, yang ketiga barang yang diberi, keempat ijab dan qabul. Dalam hibah hanya beda sedikit. Orang yang memberi yaitu ada syarat tertentunya. Pertama, dia baligh dan berakal. Yang kedua, dia itu memang tidak dipaksakan, memang kemauan dia sendiri untuk memberikan kepada orang lain. Yang ketiga, memang masih dianjurkan dalam Islam memang barang-barang yang memang dibutuhkan atau berharga atau yang bernilai. Yang kedua, orang yang diberi, yang menerima juga hampir sama ya. Karena apa? Kita memberi kepada orang yang memang untuk diberikan pada hari itu juga. Karena dalam hibah bisa disebut makruh atau haram untuk memberikan kepada orang yang memang tidak ada orang di situ. Misalnya kayak kita memberikan kayak orang yang masih berjanji, atau kita memberikan kepada orang yang akalnya sedang terganggu, itu haram. Atau kita boleh memberikan kepada mereka tetapi ada walinya. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu adanya barang yang diberi. Barang itu berupa barang yang bernilai, atau dalam kita sekarang tuh seperti tanah, rumah, ataupun motor, seperti yang memang untuk dimanfaatkan dan bernilai harganya. Selanjutnya adanya ijab dan qabul, yaitu serah terima antara pemilik barang dengan yang diberi. Karena apa? Serah terima ini seperti hal yang wajib, karena kalau kita ngasih ke orang yang nggak ada kan. Jadi kayak setidaknya kalau orang yang memang ada terus ada wali memang untuk menerima serah terima tersebut. Selanjutnya adanya manfaat dari hibah. Tahu nggak apa manfaatnya?
selanjutnya dalil tentang hadiah yaitu aji buduhiya wala taruddu hadiyata wala tadribul muslimin, yang mana penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Maksudnya sini ketika kita diberikan hadiah oleh orang lain, kita harus menerimanya. Ada juga biasanya yang mengatakan harus memberi hadiah kembali kepada orang yang diberi. Tetapi kita boleh memberi hadiah kembali kepada orang yang memberi kita, tapi tidak harus hari itu juga. Kita bisa memberinya dengan hadiah soal pembalasan hadiah ke temannya ataupun pada waktu-waktu yang lain. Tetapi memang dianjurkan untuk membalas budi mereka yang memberi hadiah kepada kita. Hadiah ini dalam hukumnya itu yaitu sunnah. Karena apa? Untuk menyenangkan seseorang itu adalah sunnah. Tapi kita juga harus mementingkan diri sendiri sebelum menyenangkan orang lain. Yaitu syarat dan rukun hadiah juga hampir sama ya, dengan sedekah dan hibah, adanya orang yang memberi, orang yang diberi barang, terus adanya ijabah dan qabul. Selanjutnya manfaat dari hibah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Yang kedua untuk melihat seseorang yang berjanji tadi apakah mereka menepati janji ataupun tidak, untuk membagikan orang. Jadi banyak manfaat-manfaat lainnya ya. Selanjutnya di mana dalam sedekah, hibah dan hadiah ini ada persamaannya loh. Di mana persamaan itu sama-sama memberi. Sedangkan perbedaannya kalau sedekah ini memberikan kepada orang dan harga ridho kepada Allah. Sedangkan kalau hibah dia memberikan tanpa meminta imbalan balik. Sedangkan hadiah ini kita memberikan atau memuliakan orang atau memberikan apresiasi kepada seseorang yang sedang berhasil atau memang mendapatkan hal yang terbaik. Jadi tahu kan apa kesimpulannya? Tahu. Coba jelaskan sedikit Pak Rosa. Oke, kalau sedekah tadi dia memberi bagi orang yang membutuhkan misalnya, atau ini semata-mata untuk mencari ridho Allah. Sedangkan hibah tadi memberikan tanpa mengharapkan balasan. Sedangkan hadiah tadi memberi untuk mengapresiasi atau menghargai seseorang. Oke, betul. Tepuk tangan dong kepada Rosa. Jadi sudah paham semua kan apa perbedaan dari hibah, hadiah, sedekah, bagaimana penjelasannya, syarat-syaratnya, udah paham belum? Sudah. Oke. Nanti pas ketemu selanjutnya kita akan Ibu akan tanya satu-satu tentang materi hari ini ya. Tapi tidak semuanya. Kita hanya untuk merefleksikan apakah kita memang sudah paham atau belum tentang materi ini. Nanti jangan lupa dipelajari lagi ya di rumah tentang sedekah, hibah dan hadiah ini. Oke, mungkin cukup ya untuk pelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran ini, ada banyak kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa kita manfaatkan kepada orang lain.